Halo adik-adik, puji Tuhan ya kita bisa hadir kembali bersama-sama di dalam sidang anak-anak. Nah adik-adik, setiap minggunya akan ada video dari kami para gembala anak-anak untuk melayani adik-adik dalam pembuatan video sidang anak-anak dan juga Children Group Meeting yang disebut CGM. Nah adik-adik jangan lupa ya menonton video ini agar apa? Agar adik-adik dapat tersusun oleh firman Tuhan dan juga dapat memuji Tuhan. Nah adik-adik jangan lupa juga kita di dalam 1 bulan tiap minggu kedua dan juga keempat kita akan mengadakan online kids meeting dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah nanti link pendaftarannya akan dibagikan kepada adik-adik sekalian ya. Oke, sekarang kita akan memulai sidang anak-anak hari ini. Ikuti Kasa berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan sungguh terima kasih Tuhan kami dapat mengikuti sidang anak-anak pada hari ini. Tuhan jagalah setiap anak-anak Tuhan dapat terus memuji nama-Mu dan mendengarkan setiap perkataanmu, menjadi anak-anak yang terus berdoa dan juga rajin beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan, amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Tony. Sebelum kita mendengarkan cerita, Kak Tony mau mengajak kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Ikutin Kak Tony berdoa. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Tuhan kami bisa mengikuti sidang anak-anak pada hari ini. Tuhan berkati setiap diri kami, Tuhan dapatkan hati kami sungguh-sungguh. Tuhan kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar dari cerita yang kami dengar. Tuhan biarlah sekedar perkataan-Mu bisa tinggal di dalam diri kami. Tuhan Yesus terima kasih, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Tony akan melanjutkan cerita kisah dari tentang Yakub dan Esau. Khususnya minggu ini ceritanya mengenai Tuhan mengubah Yakub dan Esau. Nah adik-adik pasti masih ingat kan ketika Yakub ingin menemui kakaknya Esau. Nah pada saat itu Yakub
Yakub merasa begitu gelisah dan khawatir karena dia takut terhadap Esau. Meskipun sudah 20 tahun lamanya, masih belum ada kejelasan apakah Esau masih marah terhadap Yakub atau tidak. Apakah Esau masih mau membunuh Yakub atau tidak. Nah, adik-adik, oleh karena itu pada suatu hari ketika Yakub ingin menemui kakaknya, Yakub dia menyuruh utusannya untuk menemui Esau dengan pesan bahwa aku telah tinggal di rumah Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku mempunyai sapi, lembu, domba, keledai, dan kambing domba. Nah, adik-adik, semuanya itu Yakub menyuruh utusannya untuk memberitahukan kepada Esau dengan tujuan agar Esau memberikan kasih terhadap Yakub. Nah, adik-adik, ketika utusan Yakub kembali kepada Yakub, mereka memberitahukan kepada Yakub bahwa Esau ingin menemui Yakub. Namun Esau dengan membawa orang sebanyak 400 orang. Adik-adik, ketika Yakub mendengar hal tersebut, Yakub semakin khawatir. Yakub merasa Esau akan membunuh Yakub. Nah, adik-adik, ketika malam Yakub pun berdoa di hadapan Tuhan, tetapi Yakub sepenuhnya tidak bersandarkan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, namun Yakub terus mencari akal agar supaya dia bisa meleraikan amarah dari kakaknya. Dan Yakub memikirkan satu hal, dan dia mengumpulkan binatang kepunyaannya sebanyak 580, dan semuanya dibagi-bagi berdasarkan kelompok, dan masing-masing kelompok memiliki budak yang menjaganya. Nah, adik-adik, dan kemudian Yakub memberitahukan kepada kawanan yang pertama dengan pesan bahwa jika kakaknya Esau bertanya, kemanakah engkau pergi? Siapakah milik kepunyaan hewan ini? Maka Yakub menyuruh kawanan yang pertama menjawab, ini adalah milik Yakub dan semuanya ini diberikan kepada tuanku Esau. Nah, adik-adik, melalui kisah ini kita melihat bagaimana selama 20 tahun Tuhan mengubah Yakub. Kita bisa melihat dari sisi Yakub bisa menyebutkan kakaknya sebagai tuan. Nah, adik-adik, ketika Yakub ingin ketemu pada saatnya Yakub ingin berjumpa kepada kakaknya, dan pada saat itu Yakub meminta maaf dengan menundukkan kepalanya ke tanah sebanyak 7 kali. Pada saat itu Esau berlari ke hadapannya, dan Esau pun memeluk adiknya, bahkan Esau mencium dia. Pada saat itu mereka bernangis bersama-sama. Nah, adik-adik, pada saat itu Yakub juga memperkenalkan istrinya beserta anak-anaknya kepada Esau. Nah, adik-adik, kemudian ketika Esau mengajak Yakub melanjutkan perjalanannya, adik-adik, nah pada saat itu Yakub menyuruh Esau pergi dahulu karena Yakub memerlukan istirahat. Yakub dan kawanan-kawanannya serta binatang yang dibawa harus beristirahat, karena jika Yakub terus melanjutkan perjalanan, maka binatang-binatangnya kelelahan, bahkan binatang tersebut bisa mati. Nah, oleh karena itu Yakub menghimbau supaya kakaknya duluan pergi ke Seir, daerah Edom, di mana tempat mereka dibesarkan. Nah, kemudian nanti Yakub akan menyusul kakaknya. Nah, adik-adik, mulai kisah ini bagaimana kita melihat Tuhan mengubah Yakub dan Esau. Yakub, dari segi Yakub, arti dari nama Yakub adalah si perebut. Sekarang Yakub bisa memanggil kakaknya sebagai tuan. Bagaimana Yakub merendahkan diri di hadapan kakaknya. Sedangkan di posisi Esau tidak lagi marah terhadap Yakub, malahan Esau mengasihi adiknya. Nah, adik-adik, apa sih yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Bagaimana Tuhan bisa mengubah Yakub dan Esau. Nah, hari ini adik-adik, Tuhan juga bisa mengubah adik-adik dan Kak Tony. Nah, selanjutnya
kita akan mendengarkan apa sih yang perlu kita pelajari dari kisah ini. Kita akan mendengarkan penerapan dari Kak Rima. Halo adik-adik, bagaimana cerita dari Kak Tony? Pastinya seru sekali kan adik-adik? Nah, tadi kita sudah mendengarkan tentang cerita dari Yakub dan Esau, di mana Tuhan mengubah kehidupan mereka menjadi lebih indah. Hari ini kita adik-adik juga sedang diubahkan menjadi lebih indah dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, seringkali dalam kehidupan kita ada sukacita, ada kesedihan. Nah, semuanya sudah diatur oleh Tuhan, karena supaya kita diubahkan kehidupan kita menjadi lebih indah. Nah, adik-adik, apa aja sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Nah, kita tidak boleh mengeluh ataupun mudah marah. Nah, adik-adik, ini adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan, karena kan kehidupan kita akan diperbagi menjadi lebih indah. Nah, adik-adik, siapa yang di sini suka mengeluh? Nah, contohnya misalnya disuruh mama untuk tidur siang. Nah, pasti adik-adik mengeluh kan? Nggak mau, aku maunya main. Nah, adik-adik, jangan sampai sedemikian ya adik-adik. Kita perlu taat kepada orang tua juga. Nah, karena kehidupan kita ini menjadi lebih baik. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita ini Tuhan juga memberikan hal yang segala sesuatu yang sudah Tuhan atur kepada kita menjadi kehidupan yang lebih indah, seperti kehidupan Yakub dan juga Esau. Nah, adik-adik, Kak Rima ingin mengajak adik-adik untuk ayat hafalan, yaitu di kitab Roma pasal 12 ayat 2. Isinya katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pengharapan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik